Martial Peak 3604. Apakah semua murid lembah hati es di tentara Bing Chen? Yang Kai bertanya. Itu benar. Fan Xin mengangguk sebelum tiba-tiba tersenyum dan berbisik. Kakak senior Jiao sekarang adalah kepala garnisun ketiga dari tentara Bing Chen. Yang Kai tersenyum canggung. Bagus, bagus. Fan Xin melanjutkan. Kakak senior Jiao sekarang adalah Master Rilem Kaisar Orde ketiga. Situasi Jiao mirip dengan Bing Yun. Setelah Bing Yun menghilang tanpa alasan, Jiao pergi mencarinya. Pada akhirnya, setelah masuk ke tanah kuno liar domain timur, dia telah dikejutkan oleh aura dunia primordial, menyebabkan dia kehilangan kesadaran dan tetap berada di tanah kuno liar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika Yang Kai tidak menemukannya secara kebetulan dan membawanya keluar, dia kemungkinan masih akan berada dalam kekacauan. Di dalam tanah kuno liar, dia linglung dan tidak tahu cara berkultivasi. Kultivasinya mengalami stagnasi, tetapi aura dunia primordial terus-menerus melemahkan fondasinya. Setelah membebaskan diri dari tanah kuno dan mendapatkan kembali kesadarannya, roh dan tubuh fisiknya telah mengalami sublimasi, memungkinkannya untuk menerobos setelah banyak pertempuran berdarah. Bing Yun dan Jiao bukan satu-satunya yang kultivasinya meningkat. Bertarung dalam pertempuran adalah cara terbaik untuk meredam temperamen seseorang dan merangsang potensi seseorang. Memungkinkan seseorang untuk menembus penghalang antara hidup dan mati. Memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup di masa-masa sulit. Pertempuran antara dua dunia telah menyebabkan pembudidaya Star Boundary yang tak terhitung jumlahnya mati. Tetapi di bawah gelombang besar, mereka yang memiliki bakat dan keberuntungan yang luar biasa semuanya diuntungkan. Tidak hanya martial Dao dari dunia hebat ini tidak menurun, tetapi malah menjadi lebih makmur. Sejak kapan kultivasi Yang Kai berasal dari kultivasi yang telaten? Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah selamat dari banyak situasi berbahaya, mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan, dan berjuang di tepi hidup dan mati lagi dan lagi, menjalani pembaptisan dan kelahiran kembali. Jika dia benar-benar fokus berkultivasi di balik pintu tertutup, kemungkinan dia bahkan tidak akan bisa menyentuh ambang alam kaisar. Bagaimana pasukan Star Boundary akan dibentuk? Beritahu aku tentang itu, karena mereka hanya bepergian dan tidak ada hubungannya. Yang Kai secara alami ingin lebih memahami tentang Star Boundary. Fan Xin secara alami memberitahu Yang Kai semua yang dia tahu. Yang lain tidak berani mempercayai Yang Kai karena dia memiliki sejarah berubah menjadi pengkhianat. Tetapi bagaimana mungkin murid Ice Heart Valley waspada terhadapnya? Di masa lalu, ketika Asking Passion Sect di wilayah utara menyerang Ice Heart Valley, jika bukan karena upaya Yang Kai untuk membalikkan keadaan, kemungkinan Ice Heart Valley sudah lama menghilang. Pasukan Star Boundary dibangun dengan cara yang sama seperti Demon Territory, jadi pendiriannya secara alami serupa. Masing-masing dari 54 legiun memiliki lebih dari 1 juta orang. Dan yang terbesar memiliki 5 juta orang, hampir 5 kali ukuran perusahaan biasa. Di bawah komando komandan pasukan, ada 100.000 orang di setiap garnisun, yang masing-masing dipimpin oleh kepala garnisun, Rilem Kaisar Orde Ketiga, atau Orde Kedua. Di bawah kepala garnisun adalah penjaga. Setiap penjaga memiliki sekitar 10.000 orang, dan di bawah mereka adalah tim. Pada dasarnya, mereka yang bisa menjadi pengawal kiri semuanya berada di alam kaisar. Ini adalah kasus untuk Han Zhenqing. Tim di depannya adalah pengawal ketiga garnisun ke-9 tentara Bing Chen. Dan identitas Han Zhenqing adalah kepala pengawal kiri dari pengawal ketiga. Kultivasinya berada di alam kaisar orde pertama. Jadi dia memenuhi syarat untuk mengambil posisi ini. Fan Xin, di sisi lain, hanyalah seorang kultivator tahap Daosos orde ketiga. Sebagai kepala penjaga kanan, dia setara dengan asisten Han Zhenqing, dan statusnya di tentara Bing Chen sama dengan Liu Yuwei. Adapun pemimpin tim di bawah ini, mereka semua berada di tahap Daosos. Bagaimana dengan senior Liu Yi? Yang Kai tiba-tiba memikirkan seseorang. Dia ingat bahwa ketika dia meninggalkan Star Boundary, Liu Yi adalah orang yang bertanggung jawab atas pertempuran Star Boundary. Pertama, dia secara publik diakui sebagai orang terkuat di bawah alam Kaisar Agung. Dan kedua, dia berasal dari Pulau Binatang Roh dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Fan Xin tersenyum dan berkata,
Li Senior adalah komandan tentara pertama. Tetapi dia juga mengatur komandan lainnya. Yang Kai mengangguk dan mengerti bahwa Li Wui masih Li Wui yang sama. Dan pertempuran Star Boundary masih di bawah kendalinya. Pada saat ini, Yang Kai tiba-tiba mengangkat alisnya dan mengulurkan tangannya. Ketika dia membuka telapak tangannya lagi, ada slip batu giok di tangannya. Setelah memindainya dengan Divine Sense-nya, dia tersenyum pada Fan Xin. Apapun yang kamu katakan. Tidak mungkin slip batu giok muncul di depannya tanpa alasan. Sebelum slip batu giok muncul, Space Spirit Bat di tangan Yang Kai telah bereaksi. Li Wui lah yang telah menggunakan semacam metode untuk memindahkan batu giok itu keluar angkasa. Hanya ada satu kalimat di slip batu giok, datang dan lihat aku. Dia tidak mengatakan kemana dia pergi, karena tidak perlu mengatakannya. Keduanya memiliki manik-manik roh antariksa mereka sendiri. Jadi selama pihak lain masih berada di Star Boundary, mereka dapat menjangkau satu sama lain hanya dengan satu pikiran. Hanya saja Li Wui sibuk dengan urusan militer dan tidak bisa meninggalkan posisinya. Jadi dia menyuruh Yang Kai menemuinya. Dia hanya kembali ke Star Boundary untuk waktu yang singkat. Namun Li Wui sudah tahu. Yang Kai menatap Han Zhengqing sambil berpikir. Fan Xin tampaknya telah menebak apa yang dia pikirkan dan menjelaskan. Setiap komandan penjaga kiri memiliki manik roh luar angkasa yang terhubung ke Laut Tujuh Kabut. Itu diberikan kepada mereka oleh Tuan Li. Oh, Laut Tujuh Kabut adalah tempat yang sangat istimewa di wilayah barat dan sekarang tempat pasukan ditempatkan. Yang Kai sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Karena Han Zhengqing memiliki Space Spirit Bat, dia secara alami dapat menghubungi Li Wui dan melaporkan situasinya kepadanya. Kalau tidak, Li Wui tidak akan mengiriminya pesan saat ini. Tuan Li, apa yang dia katakan? Fan Xin bertanya dengan agak gugup. Meskipun para murid lembah hati es semua percaya pada karakter dan temperamen Yang Kai, insiden saat itu terlalu besar. Dari cara Han Zhengqing dan yang lainnya memperlakukan Yang Kai, meskipun mereka telah menyelamatkan nyawanya, mereka masih tetap waspada. Jika bahkan Han Zhengqing seperti ini, bagaimana mungkin orang lain tidak? Li Wui pernah mengejar Yang Kai. Fan Xin secara alami sedikit khawatir bahwa Yang Kai akan tertangkap basah oleh Li Wui begitu dia kembali. Bagaimana dia bisa tahu bahwa apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu tidak lebih dari sebuah pertunjukan? Sebuah pertunjukan bahwa Yang Kai tidak ragu-ragu untuk merusak reputasinya sendiri untuk Yurumeng. Senior meminta saya untuk melakukan perjalanan ke Laut Tujuh Kabut. Yang Kai tersenyum ringan, sikapnya santai. Melihatnya seperti ini, Fan Xin juga merasa lega. Memikirkannya dengan hati-hati. Jika Li Wui benar-benar ingin menangkap Yang Kai, dia mungkin akan segera mencapai tempat ini. Lagi pula, dengan sesuatu seperti Space Spirit Bat, mobilitasnya tidak ada bandingannya. Karena Li Wui tidak datang dan hanya mengiriminya slip batu giok, itu sudah cukup untuk menjelaskan sikapnya. Saat berbicara dengan Fan Xin, Yang Kai mengeluarkan slip batu giok kosong dan menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya, mengirimkannya ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, ratusan ribu kilometer jauhnya, di aula tertentu, beberapa ratus orang duduk di tanah, beberapa pria dan beberapa wanita. Meskipun kultivasi mereka tidak terlalu tinggi, masing-masing dari mereka memiliki lusinan atau bahkan ratusan Space Spirit Bats yang ditempatkan di depan mereka. Dari waktu ke waktu, fluktuasi spasial yang samar akan muncul, diikuti oleh slip batu giok yang terbang di udara. Para pria dan wanita mengulurkan tangan mereka untuk mengambil batu giok. Dan segera, seseorang datang dengan piring batu giok dan mengambil kembali batu giok sebelum bergegas ke ruang rahasia tepat di atas aula utama. Ada juga orang-orang yang menunggu di dalam ruang rahasia, yang mengambil slip batu giok dan menguraikannya, mengukir informasi di dalamnya sebelum mengirimnya pergi. Dengan demikian, semua informasi yang dikumpulkan dari segala arah dikumpulkan di satu tempat, di mana Li Wui berada. Aula ini hampir setara dengan markas besar pasukan Star Boundary, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan intelijen di berbagai medan perang. Selama Li Wui tinggal di sini, dia akan dapat memahami situasi seluruh medan perang dua dunia kapan saja dan berkoordinasi dengan pasukan ras iblis. Di dalam ruangan, ada meja pasir besar yang hampir menutupi seluruh medan perang dua dunia.
Dari gunung hingga sungai kecil dan sungai kecil. Di depan meja pasir, ada seorang pria tampan dan seorang wanita menawan. Li Wuyi dan Jiu Feng diam-diam menunggu. Fluktuasi spasial samar menyebar saat slip batu giok muncul dari udara tipis. Sebelum Li Wuyi bisa meraihnya, Jiu Feng sudah mengambil inisiatif untuk mengambilnya. Li Wuyi menatapnya tak berdaya untuk waktu yang lama sebelum Jiu Feng mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Bocah kecil ini. Maksud kamu apa? Li Wuyi bertanya. Dia bersama orang-orang dari garnisun ke-9 tentara Bing Chen. Dia harus mengirim mereka kembali ke markas. Garnisun ke-9 Li Wuyi memikirkannya sejenak sebelum dengan cepat mengingat siapa milik garnisun ke-9 dan tidak bisa menahan tawa. Kebetulan sekali, dia bertemu seseorang dari Bing Yun sekembalinya. Jiu Feng mengulurkan tangan dan mengetuk meja pasir. Mereka seharusnya ada di sini. Li Wuyi melirik meja pasir dan juga menunjuk ke depan. 1000 kilometer jauhnya. Ada lebih dari 10.000 iblis menghalangi jalan mereka. Aku bisa membantu, kata Jiu Feng bersemangat. Cukup, Li Wuyi dengan dingin mendengus. Tetap di sini dan jangan pergi kemanapun. Jiu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi padanya? Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, saya ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada putri kecil. Atau kamu akan menggunakan penjaga militer binatang. Li Wuyi segera melengkungkan bibirnya dan berkata, apa yang bisa terjadi padanya? Dia sangat beruntung. Adapun pengawal militer binatang mereka semua telah dikirim. Dalam pertempuran sebelumnya, tentara Bing Chen tersebar dan banyak orang perlu diselamatkan. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang dikirim? Jangan khawatir. Ini hanya 10.000 orang. Bagaimana mungkin Jiu Feng tidak tahu bahwa hanya 10.000 orang tidak akan menimbulkan ancaman bagi Yang Kai? Dia hanya bosan di sini dan ingin mengambil kesempatan ini untuk berjalan-jalan tetapi siapa yang tahu bahwa Li Wuyi bahkan tidak akan memberinya kesempatan ini. Lagi pula, sesekali, Li Wuyi harus melakukan langkah darurat. Jika dia pergi, seseorang harus menjaga tempat ini. Ini adalah inti dari seluruh Star Boundary. Dan jika seseorang meluncurkan serangan mendadak, seluruh Star Boundary akan menjadi buta dan tuli. Pengawal militer binatang buas. Yang Kai mengangkat alisnya. Dia baru saja mendengar dari Fan Xin tentang kandidat untuk berbagai komandan pasukan dan tahu bahwa ketiganya dari tanah kuno liar. Serta Wen Zishan, Ma Qing, dan bahkan Li Jiao semuanya telah menjadi komandan. Mendengar tentang bis military guard, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Itu adalah orang-orang dari Pulau Binatang Roh. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah Master Realm Kaisar Orde Kedua. Tidak banyak dari mereka. Hanya sekitar 30 dari mereka. Dan mereka terutama bertanggung jawab untuk menyelamatkan kita. Misalnya, dalam situasi kita saat ini, Tuan Li Wuyi biasanya akan mengirim pengawal militer binatang untuk bertemu dengan kita dan kemudian membawa kita kembali ke pangkalan. Yang Kai sedikit mengangguk mengerti. Dengan Space Spirit Bat, bis military guard dapat dengan mudah mencapai tempat ini. Master Realm Kaisar Orde Kedua atau Master Realm Kaisar Orde Ketiga akan sangat membantu tim ini. Dengan master seperti itu yang memimpin mereka, peluang mereka untuk menerobos akan sangat meningkat. Bersambung.